Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat. Bertemu lagi di channel Revolusi Skill. Kali ini saya akan membahas mengenai Microsoft Excel, yaitu tentang rumus Excel yang biasanya sering dipakai atau digunakan biasanya dalam tes admin atau tes kerja, teman-teman. Oke, di sini saya sudah menyediakan datanya. Di sini saya pakai nama mahasiswa serta jenis kelaminnya, ada sikap nilainya ini teman-teman, nilai sikap, nilai tugas, UTS dan UAS. Nah di sini saya akan mencari tentang total nilai, rata-rata nilai, status, jumlah siswa dalam kelas, nilai total tertinggi, nilai total terendah dan seterusnya. Nah di sini saya sebenarnya merangkum beberapa rumus yang paling sering digunakan teman-teman, sehingga saya buatkan contoh seperti ini. Oke. Langsung saja yang pertama kita menghitung nilai total. Nah, untuk menghitung nilai total bisa menggunakan yang namanya rumus sum. Rumus sum. Nah, rumus sum ini tujuannya untuk menjumlahkan, teman-teman. Nah, ini untuk menjumlahkan nilai sikap, tugas, UTS dan UAS-nya. Kemudian kalau sudah, teman-teman tutup kurung, kemudian enter. Nah, jadi nilai totalnya sudah langsung otomatis, tinggal teman-teman drag ke bawah. Nah, jadi itu yang pertama tadi, yaitu rumus sum. Itu penting teman-teman ketahui dan ingat fungsinya untuk menjumlahkan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai rata-rata, nilai yaitu menggunakan yang namanya rumus average. Average. Nah, ini teman-teman rata-rata artinya. Nah, kalau sudah masih sama blok nilainya, nilai sikap sampai nilai UAS, kemudian tutup kurung, enter. Nah ini tujuannya untuk memperoleh nilai rata-rata, teman-teman, seperti yang saya katakan tadi. Nah kalau menghitung nilai rata-rata menggunakan yang namanya rumus average. Nah di sini untuk status selanjutnya kita akan menggunakan yang namanya rumus if. Nah status ini kan kalau nilainya di atas 70 maka dia akan lulus, jika di bawah 70 dia akan tidak lulus, dinyatakan tidak lulus maksudnya teman-teman statusnya. Nah ini kita dapat menggunakan yang namanya rumus if. Ketik aja sama dengan, kemudian if. Setelah itu baru logical testnya ini teman-teman masukkan pada bagian mana yang akan kita jadikan patokan. Di sini kan yang jadikan patokan itu dari nilai rata-ratanya. Apabila nilai rata-ratanya lebih kecil dari 70, baru masukkan value-nya teman-teman. Artinya di sini baru dimasukkan kalau di bawah 70 jadi dia tidak lulus. Tidak lulus. Lulus tanda petik, koma, kemudian jika di atas 70 maka dia lulus. Lulus. Nah, jadi cara bacanya seperti ini teman-teman. Jika nilai dari rata-rata ini yaitu di H2 lebih kecil daripada 70 maka dia tidak lulus. Jika lebih besar maka dia lulus. Seperti itu teman-teman, kemudian kalian enter. Nah, jadi pada bagian ini pertama dia lulus karena nilainya di atas 70. Nah, jadi ada beberapa siswa yang tidak lulus, yaitu ada 4 siswa teman-teman nilainya di bawah 70. Nah, itu tadi jika menggunakan rumus if teman-teman. Bisa kalian pahami. Dan selanjutnya saya akan menghitung jumlah siswa dalam kelas. Nah untuk menghitung jumlah siswa ini, saya besarkan dikit teman-teman. Menghitung jumlah siswa dalam kelas itu bisa menggunakan namanya rumus count teman-teman. Kita tulis aja sama dengan count E. Count E. Nah ini artinya untuk menjumlahkan data teman-teman. Ini kita blok aja dari awal sampai akhir. Kemudian tutup kurung, setelah itu enter. Nah, jadi banyaknya data di sini, banyaknya siswa ini ada 10 teman-teman. Bisa kalian hitung dari 2 sampai 11 yaitu 10 teman-teman. Nah, setelah itu kita akan menghitung nilai total tertinggi. Untuk menghitung nilai tertinggi bisa menggunakan rumus max. Max, kalau sudah di sini kan yang kita hitung adalah nilai totalnya teman-teman. Jadi di nilai total ini kalau sudah rumus max, kecilkan dikit teman-teman. Kemudian blok. Oke. Kalau sudah tutup kurung. Nah, jadi nilai tertingginya itu berada di 347 teman-teman. Ya benar. 347
Ini 344. Berarti yang memang benar nilai tertinggi itu adalah di rentangan nilai 47, teman-teman. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan mencari nilai total terendah. Mencari nilai total terendah dapat menggunakan yang namanya rumus min, teman-teman. Kebalikan dari yang tertinggi. Min, setelah itu masih sama, blok yang kita cari adalah nilai total terendah. Kemudian tutup kurung dan enter. Nah, nilai terendah yaitu di angka 188, teman-teman. Kita cek benar, teman-teman, di 188 merupakan nilainya paling rendah. Nah, itu tadi untuk mencari nilai terendah. Oke, kita kecilkan dikit. Nah, selanjutnya kita akan mencari jumlah mahasiswa yang lulus. Nah, di sini kita akan mencari jumlah mahasiswa yang lulus dengan kriteria tertentu, teman-teman. Di sini kalian bisa menggunakan yang namanya COUNTIF. Sama dengan COUNTIF. COUNTIF, kalian blok. Nah, di sini ada masukkan ranknya, nilai ranknya itu di sini, teman-teman. Nilai yang akan kita cari, maksudnya tabel yang akan kita cari, referensinya. Setelah itu koma. Nah, dengan kriteria tertentu. Kriterianya apa? Ya, karena yang kita cari adalah yang lulus, jadi kita masukkan lulus, teman-teman. Lulus, tanda petik, kemudian tutup kurung, enter. Nah, jadi jumlah mahasiswa yang lulus itu ada 6 orang, teman-teman. Bisa kita lihat di sini, benar 6 orang. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mencari jumlah total nilai mahasiswa yang lulus. Nah, di sini kita akan mencari jumlah total nilai, teman-teman, dari mahasiswa yang lulus. Nah, ini kita bisa menggunakan yang namanya rumus SUMIF, teman-teman. SUMIF. Kemudian masukkan, ini kan ada ranknya. Nah, ranknya masih sama, masukkan di statusnya karena yang kita cari adalah jumlah dari nilai mahasiswa yang lulus. Kemudian koma, setelah koma masukkan kriterianya. Kriterianya yaitu lulus, karena yang kita cari yang lulus. Selanjutnya koma lagi, masukkan sum rank, teman-teman. Yang kita cari adalah nilai rata-ratanya. Kita masukkan nilainya. Kemudian tutup kurung, kemudian enter. Nah, jadi jumlah total nilai rata-rata dari mahasiswa yang lulus itu sebesar 496, teman-teman. Jumlah nilai total. Sorry, ini kebalik, teman-teman. Kita ulang rumusnya. Sama dengan yang di sini kan nilai totalnya diminta, teman-teman. Sama dengan nilai total. Sama dengan SUMIF, kemudian ranknya kita masukkan, koma, kemudian kriterianya yaitu yang lulus, kemudian koma, kemudian masukkan sum ranknya. Jadi di nilai total ini, teman-teman, kalau sudah tinggal tutup kurung, enter. Nah, jadi totalnya itu sebesar 1986, teman-teman. Jumlah total nilai mahasiswa yang lulus. Selanjutnya kita akan mencari tentang rata-rata nilai murid yang lulus. Nah, tadi kita menggunakan SUMIF, sekarang kita menggunakan yang namanya average if, teman-teman, karena kita akan mencari rata-rata nilai murid yang lulus dengan kriteria tertentu. Jadi sama dengan average if, masih sama, teman-teman. Untuk di bagian ranknya masih kita gunakan di bagian status ini. Setelah itu koma, baru masukkan kriterianya karena kita akan mencari rata-rata yang lulus, jadi kita masukkan lulus. Nah, setelah itu koma, baru masukkan nilai rata-ratanya karena yang kita cari adalah nilai total rata-rata. Setelah itu baru tutup kurung, setelah itu enter. Nah, jadi nilai rata-rata dari mahasiswa yang lulus di sini masukin, teman-teman. Mahasiswa yang lulus itu sebesar 82,7. Nah, jadi ada beberapa rumus tadi yang sudah kita pelajari, yaitu yang pertama sum, yang kedua ada average, dan yang ketiga ada
if. Yang keempat ada count A teman-teman ya. Yang kelima ada max. Yang keenam ada min. Yang keenam ada min. Yang ketujuh ada count if, count if, dan yang ke-8 ada sum if, dan yang ke-9 ada average if. Nah, jadi sudah 9 rumus yang sudah kita pelajari. Selanjutnya akan ke part 2. Di sini ada kita ingin memperbaiki teks, teman-teman. Nah, di sini kan ada jenis sekolah, nama sekolah, kecamatan. Nah, jadi nama lengkap sekolah bisa kita, umpama kita ingin menggabungkan jadi satu, ini dapat menggunakan rumus concatenate namanya teman-teman. Concatenate maksudnya. Masukkan aja concatenate yang ini. Setelah itu klik pada bagian jenis sekolahnya, setelah itu koma. Nah, di sini saya ingin memberikan spasi. Jadi tanda petik 2, spasi, tanda petik 2 lagi, kemudian koma. Masukkan di nama sekolahnya teman-teman. Setelah itu koma lagi, kemudian masukkan tanda petik 2, spasi, tanda petik 2, kemudian koma. Baru masukkan di bagian kecamatannya. Setelah itu tutup kurung. Nah, makanya hasilnya akan seperti ini teman-teman, SD 2PK. Nah, artinya sudah berspasi kalau tidak diberikan spasi, dan jadi dia akan tergabung teman-teman. Nah, ini tinggal kita drag aja ke bawah, maka semuanya akan mengikuti. Nah, itu tadi fungsi dari concatenate. Selanjutnya kita ingin memperbaiki atau merapikan huruf. Umpama ini kan hurufnya berantakan, kita ingin membuat huruf kecil semua bisa. Ini kita menggunakan rumus yang namanya lower teman-teman. Lower. Setelah itu tinggal klik aja pada bagian yang berantakan, kemudian kalian tutup kurung. Nah, jadinya akan huruf kecil semua teman-teman. Nah, ketika ingin membuat huruf besar semua bisa klik aja sama dengan, kemudian upper rumusnya. Oke, upper. Setelah itu klik bagian yang berantakan, kemudian tutup kurung, enter. Nah, semuanya akan menjadi huruf besar. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat huruf besar di awal kata aja teman-teman? Bisa. Ini bisa menggunakan namanya rumus proper. Kalau sudah, tinggal klik yang berantakan, tutup kurung, enter. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ini ada lower, kemudian ada lower ini teman-teman, kemudian ini upper, di sini ada proper. Oke, itu tadi sudah kita pelajari. Selanjutnya bagian yang paling sering atau paling penting biasanya teman-teman, di sini ada yang namanya rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Di sini ada VLOOKUP, dan HLOOKUP. Nah, jadi VLOOKUP ini untuk mencari datanya itu dalam bentuk vertikal, itu vertical lookup maksudnya. Di sini ada horizontal lookup atau HLOOKUP. Nah, kita langsung aja ke cara kerjanya teman-teman. Di sini saya sudah menyediakan data referensinya, data yang akan kita jadikan pedoman untuk mengisi data yang ingin kita cari teman-teman. Maksudnya data yang ini. Di sini kan ada meliputi nomor pemesanan, nama customer, domisili, dan lama pengiriman. Oke, umpama di sini saya ingin mencari nama customernya berdasarkan nomor pemesanan dari tabel referensi yang ada teman-teman. Oke, kita langsung saja. Sini kita klik sama dengan, kemudian masukkan VLOOKUP. Karena nama customer itu dalam bentuk vertikal teman-teman. Nah, jadi di sini ada lookup value. Lookup value ini kita akan berdasarkan nomor referensi itu berada di nomor pemesanan. Jadi semua nama customer ini akan muncul berdasarkan nomor pemesanan yang ditulis teman-teman. Maksudnya seperti ini. Tinggal kita langsung saja ke caranya, contohnya maksudnya. Setelah itu koma, setelah itu masuk ke tabel array-nya. Tabel array-nya itu tabel referensinya teman-teman. Tabel referensinya berada di sheet yang berbeda. Langsung saja masuk. Kemudian blok tabelnya. Setelah itu teman-teman klik F4. Nah, klik F4 ini
Maksudnya untuk mengunci tabelnya agar tidak tergeser nanti ketika terjadi pemindahan, teman-teman. Nah, setelah itu koma. Nah, setelah koma, selanjutnya ada yang namanya kolom index number. Nah, artinya pada kolom berapa yang ingin kita cari gitu, teman-teman. Yang kita carikan berada di nama customer ini berada di kolom kedua, teman-teman. Jadi kita masukkan 2, setelah itu koma, masukkan 0. 0 ini maksudnya false, teman-teman. Artinya apa yang kita cari itu biar akurat sesuai dengan yang kita cari, teman-teman, maksudnya. Oke, setelah itu tinggal tutup kurung kemudian enter. Nah, ini masih NA maksudnya, teman-teman ya. Ini masih error karena apa? Karena di bagian nomor pemesanan yang ini belum terisi, teman-teman. Jadi kita drag dulu ke bawah semuanya. Biarkan NA dulu. Nah, umpama di sini kita isi kita ajak aja, teman-teman, B1005. Nomor pemesanannya B1005. Nah, jadi namanya akan langsung muncul otomatis, teman-teman. Begitu saja kalau kalian umpama drag ini 7, jadi namanya akan langsung otomatis muncul sampai di B09. Nah, selanjutnya kalian isi lagi umpama dari B1002. Oke, akan muncul, teman-teman. Nah, jadi itu merupakan salah satu bagian atau kemudahan bekerja dengan menggunakan rumus VLOOKUP, teman-teman. Selanjutnya kita akan mengisi di bagian domisilinya. Kita lihat dulu datanya. Nah, di sini domisilinya masih sama, yaitu berbentuk memanjang secara vertikal, teman-teman. Jadi kita masih menggunakan yang namanya rumus VLOOKUP. Tulis aja sama dengan, kemudian VLOOKUP. Nah, kalau sudah masih sama, kita gunakan loop value-nya itu yaitu nomor pemesanan. Setelah itu koma, masuk ke sheet tabel referensinya, kemudian blok tabelnya, teman-teman. Setelah itu lagi-lagi jangan sampai lupa kunci dengan klik F4. Setelah itu koma, baru masukkan karena yang kita ambil berada di kolom keempat, jadi kita masukkan 4 aja. Oke, setelah itu koma lagi. Setelah itu masukkan 0, baru tutup kurung, setelah itu enter. Nah, jadi domisilinya sudah mengikuti, yaitu Dewa di domisilinya itu di Jakarta, Agus di Bima. Bisa kita lihat Dewa itu Jakarta, Agus Bima. Jadi benar, teman-teman ya, akurat. Nah, setelah itu kita akan menentukan atau mencari lama pengirimannya. Nah, seperti yang diketahui di sini kan lama pengirimannya itu berbentuk secara horizontal, memanjang secara horizontal, teman-teman. Jadi kita menggunakan rumus yang berbeda yang namanya HLOOKUP, bukan VLOOKUP lagi karena memanjang secara horizontal. Sama dengan, kemudian kalian klik HLOOKUP. Jika sudah, kemudian di sini tabel referensinya itu menggunakan domisili, teman-teman, karena lama pengiriman ini berdasarkan kota yang ada, teman-teman, berdasarkan kota dia. Jadi koma, setelah itu baru ke tabel referensinya, kemudian kalian blok. Ini tabel referensinya, teman-teman. Kalau sudah, jangan lupa klik F4, kemudian koma. Nah, di sini kan untuk row index numbernya ini yang kita carikan itu berada di baris kedua, teman-teman. Ini kan satu nama kotanya, di baris kedua itu lama pengirimannya. Nah, jadi karena di lama pengiriman itu berada di baris kedua, kita masukkan angka 2. Nah, setelah itu koma, setelah itu 0, setelah itu tutup kurung. Oke. Nah, tinggal kalian drag aja ke bawah. Nah, jadi tabelnya sudah selesai, teman-teman. Nah, mungkin sampai di situ saja untuk rumus yang biasanya sering dipakai di Microsoft Excel untuk di tes kerja maupun tes admin, teman-teman. Jadi teman-teman bukan hanya sekedar menghafal rumusnya saja. Saya harap teman-teman juga dapat memahami cara kerjanya. Oke, sampai di situ aja. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.